Hi everyone. So for today's lesson, we are going to review about the topics that we learned. Jadi itu kita tuh bakal mereview topik-topik yang kita pelajari selama 3 pertemuan terakhir kemarin gitu. Jadi karena ini kan bertujuan untuk persiapan teman-teman buat ujian ya. Jadi kita tuh biar nggak lupa nih pembelajaran apa yang dipelajarin kemarin. Jadi aku di sini bakal mereview sedikit terkait topik-topik yang udah kita pelajarin gitu. Nah, apa aja sih topiknya? Itu yang pertama tentang holiday. Ingat nggak nih teman-teman? Jadi ini tentang holiday recount text gitu, yang menjelaskan tentang liburan gitu ya teksnya. Terus selanjutnya ada procedure text. Nah, procedure text ini yang mana sih? Yang itu loh, yang tentang apa namanya tata cara melakukan sesuatu tuh itu procedure text yang ada bahan-bahan, ada cara-caranya, step-stepsnya. Nah, itu procedure text. Terus yang ketiga itu explanation text. Nah, ini teks eksplanasi yang menjelaskan di teksnya itu terkait fakta-fakta bagaimana terbentuknya suatu fenomena gitu. Ini tuh tentang explanation text gitu. Nah, jadi kita bakal bahas ketiga ini hari ini, sekarang maksudnya. Jadi yang pertama kita bakal bahas dulu yang holiday recount text gitu. Nah, holiday recount text itu what is holiday? Nah, holiday itu apa sih gitu? Holiday is a time when someone does not go to work or school, but it's free to do what they want, such as travel or relax. Jadi, holiday itu adalah waktu di mana seseorang itu tidak pergi bekerja atau tidak pergi ke sekolah, tetapi bebas untuk melakukan apa yang mereka mau gitu. Seperti travel, bepergian, atau relax, kayak relaksasi santai-santai gitu lah ya. Nah, eee, jadi di teks berkaitan tentang recount teks tentang holiday itu, kita itu bakal tahu yang namanya main idea. Nah, jadi what is main idea? Nah, main idea ini is the author's message about the topic. It is often expressed directly or it can be implied gitu. Jadi main idea atau ide pokok itu adalah pesan dari si penulis, the author's message. Jadi pesan si penulis tentang topik yang dijelaskan. Jadi it is often expressed ini biasanya diekspresikan secara directly, secara langsung, atau bisa juga tersirat, implied gitu. Nah, jadi intinya ketika kita baca suatu teks holiday recount text itu kita itu harus bisa mencari nih finding the main idea. Jadi kita itu harus bisa menemukan main idenya itu yang mana dari satu teks itu gitu. Karena kan biar kita bisa mengerti gitu isi teksnya itu tentang apa sih sebenarnya garis besarnya gitu ya. Nah, jadi main idea itu dikenal dengan sebutan ide pokok atau gagasan utama. Nah, teman-teman pasti pernah dengar nih sebutan ide pokok sama gagasan utama di pelajaran bahasa Indonesia kan, udah cukup familiar ya pasti gitu. Nah, biasanya itu berupa satu kalimat atau lebih yang mendasari sebuah paragraf gitu. Jadi, biasanya main idea itu apa namanya ada main idea untuk menjelaskan suatu paragraf, ada main idea untuk menjelaskan suatu teks. Itu nanti tergantung sama pertanyaannya gitu. Dia mintanya main idea satu paragraf doang kah atau main idea untuk satu teks gitu. Nah, berisi pandangan atau pendapat penulis terhadap topik yang sedang dibicarakan. Jadi berisi pandangan atau pendapat penulisnya ya. Terus main idea ini dituliskan dalam bentuk kalimat, main idea yang dituliskan dalam bentuk kalimat itu bisa juga disebut dengan topic sentence gitu. Jadi kan tadi ada yang dalam bentuk kalimat nih. Nah, dalam bentuk kalimat itu main idea-nya disebut dengan topic sentence gitu. Nah, kadang-kadang main idea itu tidak dinyatakan secara langsung dalam bentuk satu kalimat. Ini disebut dengan ide utama tersirat. Itu yang tadi tuh, yang tadi aku jelasin yang terkait ini. Bisa diekspresikan secara langsung atau implied. Implied itu tersirat. Nah, ini maksudnya nih. Jadi kadang-kadang main idea itu tidak dinyatakan secara langsung dalam bentuk satu kalimat. Ini disebut dengan ide utama tersirat. Jadi kalau misalnya ide utama tersirat tuh teman-teman harus mencari berarti ya, harus ngerti satu teksnya gitu karena main idenya itu tidak ditunjukkan secara langsung secara satu kalimat gitu kan. Jadi kita harus cari. Jadi makanya dia disebut ide utama yang tersirat gitu. Nah, where are the main ideas found? Jadi di mana kita bisa menemukan main idea itu. Nah, main idea itu dapat ditemukan dari kalimat yang biasanya terletak di awal paragraf. Jadi
biasanya di awal paragraf tuh suka ada tuh main idea-nya langsung biasanya. Nah, itu berarti udah langsung main idea-nya itu gitu ya. Terus kalau misalnya tapi meskipun begitu, tak jarang berada di tengah, akhir, atau bahkan tidak secara jelas tertulis di dalam paragraf. Jadi sebenarnya main idea itu bisa ada di mana aja, bisa di tengah, bisa di akhir, atau bahkan bisa tidak secara jelas tertulis gitu. Jadi makanya teman-teman tuh sebenarnya harus baca semua teksnya gitu, biar tahu nih main idenya ini sebenarnya cuma ada di awal doang atau bahkan ada di tengah, di akhir, atau bahkan nggak secara jelas tertulis. Jadi kita harus apa ya? Harus mengartikannya sendiri gitu loh, harus apa namanya? Eee, harus mengerti satu teksnya gitu biar tahu main idenya biar bisa menyusun main idenya gitu. Karena dia tidak secara jelas tertulis kan tadi bisa jadi gitu. Nah, jadi how to find the main idea, bagaimana cara kita menemukan main idenya nih. Nah, yang pertama, ini kita itu bisa dengan melihat judul dari teks yang sedang dibaca, karena judul itu biasanya menentukan subjek atau topik dari bacaan gitu. Jadi bisa jadi dengan teman-teman baca judulnya doang, teman-temannya bisa langsung ngerti nih satu teks itu tuh sebenarnya menjelaskan tentang apa gitu kan. Nah, terus yang kedua tanyakan kepada diri kamu, apa yang penulis ingin saya ketahui tentang topik ini atau apa yang penulis sampaikan kepada saya gitu. Jadi biasanya, teman-teman, harus pikirin tentang itu tuh. Jadi kayak sebenarnya di teks ini nih penulis minta saya tuh tahu tentang apa sih, misalnya kalau misalnya tentang holiday berarti, oh berarti penulis ini tuh pengen saya itu tahu tentang, liburannya si penulisnya misalnya gitu kan. Nah, yang ketiga itu carilah kalimat yang menyatakan gagasan utama. Nah, kalimat ini biasanya berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Yang keempat, terkadang main idea ini tidak dinyatakan secara langsung dalam bentuk satu kalimat. Itu yang tadi tuh, yang ide utama tersirat gitu. Nah, yang kelima, hindari detail. Maksudnya adalah carilah pernyataan umum yang dapat merangkum setiap kalimat topik yang disebutkan. Jadi kalau misalnya main idea-nya misalnya ada di awal, di akhir, atau di tengah, atau bahkan nggak tertulis, yang penting teman-teman tuh hindari kalimat-kalimat tuh yang detail, karena harus yang dicari tuh harus pernyataan umum gitu kan. Karena main idea ini kan biasanya untuk menjelaskan satu paragraf atau bahkan satu teks. Berarti kan cari-cari kalimat-kalimat itu yang enggak detail gitu, yang menyatakan pernyataan umum, gitu. Nah, itu tadi tentang apa tuh, tentang holiday recount text ya. Sekarang kita masuk ke prosedur, teks gitu. Nah, procedure text. What is procedure text? Procedure text is a text that explain how to do something in sequence of action. It helps us to know how to make or use something gitu. Jadi prosedur teks itu adalah teks yang menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan sesuatu di cara yang berurutan gitu, in sequence of action di apa namanya aksi yang berurutan gitu. Sequence itu artinya berurutan. Nah, it helps us to know how to make or use something. Itu membantu kita untuk mengetahui cara memakai atau membuat sesuatu gitu. Jadi make, membuat atau memakai sesuatu. Nah, aku sih yakin sih teman-teman pasti kayak udah sering banget nih apa namanya melihat prosedur teks itu di kehidupan sehari-hari. Misalnya contohnya yang kayak gimana sih Kak prosedur teks itu? Nah, contohnya kayak gini nih prosedur teks nih. Ini kan ada di apa namanya di apa kemasan balsam gitu ya. Nih cara penggunaan. Nah, apa tuh tulisannya dioleskan secukupnya bla 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 bla. Nah, itu tuh sebenarnya adalah prosedur teks teman-teman gitu. Nah, ini juga nih kalau misalnya lagi apa namanya masak mie instan dibungkusnya teman-teman bisa lihat tuh biasanya malah kalau bungkus mie instan tuh prosedur teksnya dalam bentuk gambar bukan tulisan, tapi ada tulisannya juga sih. Tapi nih bisa dilihat nih ada gambarnya juga kan cara bikin mie-nya gitu. Nah, itu tuh sebenarnya juga prosedur teks. Jadi contohnya itu kayak how to make a cheese omelette, bagaimana cara membuat omelet keju, atau how to delete Instagram account, bagaimana cara menghapus akun Instagram, atau how to make easy fried rice, bagaimana cara membuat nasi goreng yang mudah, atau how to use a microwave, bagaimana cara membuat microwave. Nah, ini mungkin biasanya ada di buku panduan ya, biasanya juga. Jadi, apa namanya, teks-teks prosedur tuh teman-teman bisa temuin di belakang kemasan kayak gini, atau di buku-buku panduan gitu ya. Atau kayak kayak misalnya kayak gini nih, ini kan pasti, orangnya baru beli microwave misalnya gitu. Nah, ini how to use
microwave pasti ada di buku panduan di kotaknya gitu kan. Nah, gitu maksudnya dari prosedur teks yang teman-teman biasanya temuin di kehidupan sehari-hari. Nah, strukturnya gimana sih prosedur teks itu? Nah, yang pertama itu ada goals-nya. Nah, goals itu berisi informasi tentang maksud dan tujuan, serta memprediksi suatu kesimpulan gitu. Jadi goals-nya ini tuh isinya maksud dan tujuan, dan kita tuh dapat memprediksi kesimpulannya gitu dari si goals ini gitu. Jadi meskipun teman-teman belum membaca materials dan step-nya, mungkin teman-teman bisa tahu nih, kayak tadi nih, how to use a microwave. Nah, itu tuh goals-nya. Jadi kan berarti kita dapat memprediksi suatu kesimpulannya, oh berarti dengan kita membaca ini, kita bisa menggunakan microwave itu, gitu kan. Nah, itu maksudnya dari goals ini. Nah, materials itu berisi daftar materi berupa alat atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu prosedur. Nah, ini biasanya apa tuh, kayak kalau tata cara memasak tuh berarti ini bahan-bahan dan alat-alatnya gitu, isinya apa yang kita perlukan. Kayak tadi misalnya untuk membuat nasi goreng. Nah, ini alat dan bahannya apa aja itu ada di materials. Nah, kalau steps itu adalah inti dari teks prosedurnya nih. Itu berisi daftar urutan instruksi atau aktivitas untuk mencapai tujuan. Dituliskan dalam urutan langkah yang benar gitu. Jadi steps ini harus banget dituliskan secara berurutan ya, karena kan kalau nggak berurutan tuh bakal salah gitu kan, bakal goals kita bakal tidak tercapai gitu ya kalau misalnya stepsnya itu nggak berurutan. Nah, kayak gini contohnya nih, di how to make a star fruit punch. Bagaimana cara membuat star fruit tuh belimbing. Punch itu kayak jenis minuman gitu. Jadi ini membuat minuman dari buah belimbing. Nah, ini tuh goals-nya. Jadi bisa dibilang judulnya itu sebagai goals-nya, how to make star fruit punch. Nah, terus materials-nya ini nih adalah ingredients atau apa namanya, bahan-bahan. Nah, ini ada air soda, dan lain-lain. Terus ini steps-nya, jadi cara membuatnya. Ini kan ada 3 step, dan harus secara berurutan. Ingat lagi step-nya. Jadi strukturnya sebenarnya gini doang, ini gampang banget. Pasti maksudnya teman-teman pasti tahu bedanya apa gitu kan. Terus selanjutnya ini tentang language features atau ciri-ciri kebahasaannya. Nah, biasanya dia ini menggunakan simple present tense. Jadi harus banget pakai simple present tense. Kalau misalnya recount text tadi, yang topik sebelumnya itu kan pakai simple past tense ya, karena kan dia menceritakan tentang liburan, hal yang udah terjadi. Tapi kalau teks prosedur itu pasti pakai simple present tense, karena kan dia menjelaskan apa yang dilakukan sekarang gitu. Terus menggunakan imperatif atau kalimat perintah tanpa subjek. Kayak cut, boil, stir, put, add, turn on. Nah, itu tuh namanya imperatif atau kalimat perintah. Karena jarang banget di teks prosedur itu pakai subjek. Jadi biasanya langsung aja, misalnya cut the cheese. Jadi langsung gitu. Itu perintahnya kan, berarti potong kejunya artinya gitu kan. Terus menggunakan connectives atau kata hubung untuk menghubungkan antara satu kegiatan dengan kegiatan lain. Karena kan teks prosedur ini kan isinya tata cara gitu ya, kalimat-kalimat gitu. Nah, jadi makanya perlu banget nih connectives atau kata hubung ini, kayak first, second, then, finally, after that, next gitu. Jadi first, put the water, misalnya second, slice the orange gitu. Jadi pertama masukkan airnya, kedua iris jeruknya misalnya gitu. Nah, itu maksudnya kata hubung tuh kayak gitu. Terus yang selanjutnya ini menggunakan adverbial phrases atau kata keterangan untuk menjelaskan waktu dan cara. Jadi sebenarnya adverbial phrases ini banyak ya kata keterangannya untuk menjelaskan banyak hal gitu. Tapi yang kita pakai untuk language features di teks prosedur itu untuk menjelaskan waktu dan cara. Kalau yang menjelaskan waktu tuh contohnya kayak for an hour, in 2 minutes, well, kalau yang manner atau cara itu well, fast, truly, slowly gitu. Jadi adverbial phrases ini biasanya ada di akhir kalimatnya. Jadi misalnya stir the chocolate for 2 minutes. Jadi dalam 2 menit gitu. Nah, itu kan berarti keterangan waktu tuh dalam 2 menitnya di akhir kalimat gitu maksudnya. Terus selanjutnya nih, topik yang terakhir itu tentang explanation text atau teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu apa sih? Explanation text itu apa? What is explanation text? Is a text which tells processes relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi, explanation text atau teks eksplanasi itu adalah teks yang menceritakan tentang proses yang berkaitan tentang pembentukan fenomena alam, sosial, sains, atau budaya. Nah,
Explanation text ini is to say why and how of the forming of the phenomena gitu. Jadi explanation text ini menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana pembentukan fenomena tersebut gitu. Jadi nggak tahu nih fenomenanya apa, itu tergantung topik dari explanation text-nya gitu. Nah, strukturnya ada general statement, explanation, dan closing. General statement itu berisi informasi umum yang mengenai topik yang dibahas. Biasanya ada di awal-awal nih. Terus kalau explanation itu berisi serangkaian kejadian dari suatu proses yang merupakan topiknya. Kalau closing itu merupakan informasi tambahan atau topik atau opini penulis mengenai topiknya gitu. Closing biasanya di akhir ya, namanya aja closing gitu. Terus ini nih strukturnya. Nah, ini kan judul nih. Have you ever wondered how volcanoes are formed? Pernahkah kamu bertanya-tanya gitu bagaimana cara volcano itu terbentuk? Ini judulnya. Nah, general statement itu biasanya paragraf awal nih, karena kan ini menjelaskan tentang pernyataan umum gitu. A volcano is a vent bla 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 bla. Oh, berarti ini di paragraf 1 menjelaskan volcano itu apa gitu kan. Ini general statement nih gitu. Nah, explanation ini tuh menjelaskan tentang bagaimana volcano itu terbentuk. Ini jelas banget, ada nih langsung nih, volcanoes are formed whenever bla bla bla. Jadi volcanoes itu terbentuk, are formed itu kan terbentuk. Oh, berarti ini tentang eksplanasinya nih. Ini explanation-nya gitu kan. Terus closing. Nah, ini closing-nya nih. Closing itu dapat berbentuk apa tadi? Kayak informasi tambahan atau opini penulis kan. Jadi nih kita lihat nih. Ini closing-nya di sini. In fact, the mountains we see today are nothing but bla 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 gitu. Jadi bisa opini, bisa pernyataan yang penutupnya gitu. Nah, language features-nya apa aja sih ciri kebahasaan dari teks eksplanasi itu? Yang pertama, ini menggunakan simple present tense. Berarti sama ya kayak teks prosedur gitu. Makanya simple present tense. Kalau recount, lagi-lagi kalau recount text itu pakainya simple past tense. Kalau prosedur text pakainya simple present tense. Kalau teks eksplanasi juga pakainya simple present tense gitu ya. Nah, kenapa sih pakai simple present tense? Karena dia menjelaskan mengenai fakta gitu, bukan pengalaman, bukan cerita lampau, bukan apa gitu ya. Jadi dia tuh menjelaskan fakta, makanya pakai simple present tense gitu. Selanjutnya menggunakan action verbs. Nah, action verbs ini adalah kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan aksi yang berlangsung. Contohnya kayak do, make, create gitu. Terus menggunakan passive voices. Ini bertujuan untuk menekankan fokus pada kejadian yang berlangsung, bukan pada subjeknya. Jadi kalau misalnya kayak tadi tuh tentang tentang pembentukan volcano, jadi pasti dia pakai passive voices itu yang untuk menekankan fokusnya itu ke pembentukan volcanonya gitu, bukan ke subjek yang lain. Nah, selanjutnya menggunakan noun phrases. Noun phrases ini bertujuan sebagai adverbial. Selain itu, dapat menjawab pertanyaan kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya menggunakan technical terms. Technical terms ini merujuk pada istilah-istilah teknis yang berkaitan dengan fenomena yang dibahas pada teks. Jadi technical terms ini biasanya kata-kata yang teknik gitu, yang technical, yang kita tuh sebenarnya jarang kita dengar di kehidupan sehari-hari gitu ya. Misalnya kayak balik ke teks tadi gitu. Ini technical terms-nya bisa tentang ini nih, magma. Magma itu termasuk technical terms, karena kan kalian pasti jarang dengar gitu ya, magma itu apa sih gitu. Nah, itu technical terms yang sebenarnya untuk menjelaskan bagaimana volcano itu terbentuk gitu ya. Terus kayak apa nih, chamber, terus ash gitu. Itu kan erupted volcanoes, itu kan termasuk technical terms. Jadi terms-terms atau istilah-istilah teknik gitu, yang berkaitan tentang fenomena tadi, pembentukan volcano. Terus selanjutnya berisi penjelasan mengenai proses. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Jadi tadi itu cuman review-review singkat dari 3 topik yang kita bahas tuh dari yang kemarin-kemarin gitu ya. Jadi semoga teman-teman bisa dari review tadi bisa jadi lebih ingat lagi yang kita pelajarin kemarin itu apa, dan nanti pas pertemuan pembelajaran kita itu bakal ngebahas-bahas soal dari topik-topik yang tadi gitu. Jadi thank you for watching. Bye bye.